Bang, bedanya kita buy atau sell pakai limit order atau pasar apa bedanya ya? Dan untuk rekomendasi yang lebih menguntungkan kita harus pilih yang mana? Karena ini pertanyaannya ada di video yang membahas toko kripto, maka di sini saya akan jawab menggunakan aplikasi toko kripto juga ya sebagai contohnya teman-teman. Di sini saya akan coba jawab langsung pakai contoh aja ya teman-teman. Sembari nanti di salah-salah contohnya saya akan coba berikan penjelasan teman-teman. Kita langsung aja masuk ke pasar, lalu kita misalnya kita masuk ke BTC/IDR ya. Kemudian kita sebagai contoh kita klik beli, dan di sini kalau kita klik kan ada limit dan ada pasar ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kita contohkan limit dulu teman-teman. Kalau limit kalian bisa perhatikan nih, di sini kita bisa masukkan sendiri di harga berapa kita ingin beli teman-teman. Beda dengan ketika kita klik pasar. Di sini kita tidak bisa masukkan harga belinya teman-teman. Jadi perbedaannya dari sini sebenarnya kita sudah bisa simpulkan ya. Kalau kita menggunakan limit saat membeli, itu artinya kita bisa masukkan sendiri teman-teman di harga berapa kita ingin membeli kripto ini. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Saya akan membeli Bitcoin dengan limit order dengan harga yang ingin saya tentukan sendiri. Saat ini harga Bitcoin adalah 1,8 miliar, tapi misalnya saya ingin beli di harga 1,7 miliar pas teman-teman. Ini supaya gampang aja ya, angkanya saya buat simple seperti ini teman-teman. Jadi saya tinggal masukkan harganya di sini di kolom harga dengan harga yang saya inginkan. Kemudian di bawahnya ini jumlah IDR-nya tinggal dimasukkan berapa yang ingin saya beli teman-teman. Sebagai contoh misalnya saya ingin beli 84.000 ya. Lalu kita klik beli BTC. Kita close dulu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ini adalah satu perbedaan lagi teman-teman. Perbedaan antara limit dan order pasar ya. Di sini kalau kita beli dengan limit order, order kita tidak akan langsung dieksekusi teman-teman, tapi akan mengantri. Kalian bisa lihat ini adalah antrian order kita yang baru saja kita buat ya. Jadi kalau limit itu akan mengantri, sedangkan kalau pasar akan tereksekusi saat itu juga. Karena kalau limit kita beli pasti di bawah harga pasar teman-teman. Karena yang ngapain pakai limit kalau belinya di harga pasar ya. Ya mending pakai order pasar aja. Jadi fungsi dari limit adalah seperti itu teman-teman. Terus kapan order kita akan tereksekusi? Ya saat harga pasarnya yang di sini ini teman-teman menyentuh ke harga yang kita masukkan di sini. Nah terus pertanyaannya bagaimana kalau harga pasarnya ini justru semakin menjauh, artinya semakin naik nih dari harga yang kita tentukan? Jawabannya sudah jelas teman-teman, order kita yang ini nih tidak akan pernah dieksekusi ya. Jadi itu kekurangan dari limit order. Order kita tidak akan dieksekusi kalau harga marketnya tidak kunjung menyentuh ke harga yang kita inginkan teman-teman. Dan kalau sudah terlalu lama ya, mungkin kalian menunggu seminggu, 2 minggu, kok harganya malah makin naik nih Bitcoin atau kriptonya, makin jauh dari harga yang sudah kita tentukan, yang ingin kita beli gitu ya. Kalian bisa batalkan order kalian teman-teman. Caranya, kalian klik batalkan yang ini nih. Jadi nanti rupiah kalian itu bisa digunakan kembali untuk membeli kripto-kripto lainnya teman-teman dengan harga yang kalian inginkan lagi ya. Atau kalian bisa buka limit order lagi di harga lain teman-teman. Dan berikutnya, kalau untuk pasar sama seperti namanya, seperti yang tadi saya sebutkan juga, kita akan beli kripto ini di harga pasar teman-teman. Harga pasar itu artinya harga saat ini ya. Yang di tengah ini nih kalian bisa lihat. Sebagai contoh, untuk saat ini harga Bitcoin adalah 1.877.000.000 rupiah teman-teman. Jadi di harga pasar kita tidak bisa mengganti harganya teman-teman. Kita cuma bisa masukkan berapa total rupiah yang ingin kita gunakan untuk membeli Bitcoin atau kripto yang kita pilih ya. Selanjutnya tinggal dimasukkan sebagai contoh misalnya segini ya. Kita klik beli, langsung berhasil. Itu dia perbedaan antara order pasar dengan limit order teman-teman. Dan kalau kita cek di sini Bitcoinnya sudah kita dapatkan ya karena kita barusan beli pakai market order teman-teman. Dan ini juga berlaku untuk jual ya. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita pakai limit order dijual, itu artinya kita ingin menjual kripto ini dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga market ya atau harga saat ini. Kalau dibeli limit tadi kan kita ingin beli di harga yang lebih rendah dari harga market teman-teman. Ini sebaliknya nih kalau jual, kita artinya ingin menjual kripto kita di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga market ya.
Jadi perbedaannya itu lagi teman-teman antara beli menggunakan limit dengan jual menggunakan limit. Intinya sama saja, cuma bedanya di harganya. Kalau jual kita ingin di harga yang lebih tinggi, kalau beli kita ingin beli di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga market teman-teman. Saya akan coba contohkan lagi ya, Bitcoin saat ini harga marketnya adalah 1.884.000.000 rupiah teman-teman. Dan saya ingin jual Bitcoin yang tadi saya beli menggunakan limit order ya, dengan harga katakanlah 2 miliar pas ya teman-teman. Jadi tinggal saya masukkan di sini 2 miliar pas, dan berikutnya di bawahnya tinggal dimasukkan aja berapa jumlah Bitcoinnya ya. Dan kalian klik jual BTC. Sama seperti beli di limit order tadi, jual di limit order juga, order kita akan mengantri teman-teman. Di bawah sini ya kalian bisa lihat, dan ini nanti limit ordernya akan ditampilkan semua nih kalau kalian punya order-order lain yang kalian menggunakan limit ya. Jadi nanti akan ada banyak kalau kalian memang punya banyak order teman-teman. Dan sama seperti tadi, bagaimana kalau Bitcoinnya atau kriptonya justru semakin turun? Jadi secara logika kan akan semakin menjauh ya dari harga yang kita tentukan. Contohnya ini nih, saya ingin jual Bitcoin saya dengan harga 2 miliar. Tapi katakanlah beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, justru harga Bitcoin makin turun ke angka 1 miliar misalnya. Ya, tentu saja sama seperti tadi juga ya. Bitcoin yang kita jual di limit order ini tidak akan kunjung tereksekusi teman-teman. Solusinya cuma dua, kalian tunggu biarkan aja atau ya di cancel, dibatalkan. Kalian klik batalkan dan selesai, nanti Bitcoin kalian sudah bisa dijual lagi ya menggunakan market order ataupun menggunakan limit order dengan harga baru yang kalian tentukan teman-teman. Dan ini sebenarnya bukan cuma berlaku untuk Bitcoin ya, kalian juga bisa gunakan limit dan market order untuk kripto-kripto lainnya teman-teman, seperti Ethereum, Dogecoin, kemudian BNB, dan masih banyak lagi ya. Berikutnya ada pertanyaan seputar toko kripto juga teman-teman. Maaf, saya malah menggunakan fitur beli atau jual buat konversinya. Gimana ya? Apa harus saya jual dulu baru beli lagi? Jadi kalau di toko kripto memang ada dua cara teman-teman untuk membeli dan menjual kripto ya. Pertama melalui pasar atau market, atau tampilannya nanti akan seperti ini nih. Atau kita bisa gunakan fitur ini nih yang di tengah ini, kalian klik dan kalian bisa lihat ya, ini fitur beli atau jual. Jadi kita tinggal pilih kita ingin membeli menggunakan apa. Sebagai contoh misalnya saya ingin beli gunakan IDR, lalu berikutnya kripto apa yang ingin kita beli teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah membeli sebuah kripto menggunakan fitur ini ya nggak apa-apa ya, nggak perlu dijual lagi lalu masuk ke pasar untuk beli lagi. Tapi fitur ini akan jauh lebih berguna kalau untuk menukarkan koin-koin yang jumlahnya kecil teman-teman. Sebagai contoh misalnya nih, saya punya XRP, Pengu, PP, dan lain-lain ya. Ini kalau saya jual menggunakan pasar teman-teman itu tidak akan bisa ya, karena jumlahnya terlalu kecil untuk dijual di fitur pasar. Tapi saya bisa gunakan fitur beli slash jual ini teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja kripto yang saya miliki, Pengu seperti ini sebagai contoh. Lalu saya akan coba ubah menjadi TKO aja ya, karena ini berguna untuk biaya jual beli teman-teman. Dan udah selanjutnya kalian tinggal masukkan di sini, kalian klik konversi, perhatiin jauh, dan kalian klik konfirmasi. Selesai. Ini berguna untuk itu sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kalian memang sudah terlanjur beli kripto dalam jumlah yang cukup besar melalui fitur ini ya nggak apa-apa, disimpan aja. Jualnya nanti kalau memang kalian ingin jual teman-teman. Baru nanti saat jual kalian bisa gunakan pasar ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di toko kripto, kalian bisa daftar menggunakan kode referral saya ya. Kalian bisa gunakan kode ini nih teman-teman. Profesor besar semua. Jadi nanti kalian akan mendapatkan diskon biaya trading sebesar 20%. Dan 20% itu gede banget ya menurut saya. Jadi itu akan sangat menghemat biaya trading teman-teman, terutama untuk kalian yang mungkin ingin rutin jual dan beli kripto di toko kripto ya. Jadi sangat sayang kalau tidak digunakan kode referral ini teman-teman. Dan nanti kalau kalian punya pertanyaan seputar kripto ataupun Bitcoin atau segala hal yang berhubungan dengan cryptocurrency, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Atau nanti kalian bisa gabung ke Discord, linknya ada di deskripsi, nanti tanya-tanya aja di sana. Nanti kalau memang pertanyaannya menarik dan belum pernah ada pembahasannya di channel YouTube Profesor Clover, nanti akan saya coba bantu buatkan videonya seperti ini teman-teman. Jadi nanti bisa berguna juga buat teman-teman yang lain yang punya permasalahan yang sama ya. Sekian untuk video kali ini, kita berjumpa lagi di video berikutnya.